Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fase dalam hidup kita itu mulai berubah, mulai belajar, mulai berbagi ya, mulai berbicara tentang apapun itu. Dan di fase itu tidak semua orang itu akan mendukung kita, tidak akan bertepuk tangan untuk kita. Ada yang mendukung, ada yang diam, ada juga yang mencemooh. Gitu. Ada yang bilang sok bijak, jadi ustadz ya, baru belajar udah mulai ceramah, sok tahu dan lain sebagainya. Dan itu bukan hal yang baru, tapi itu adalah konsekuensi dari keberanian kita untuk tumbuh ya, untuk terus tumbuh. Ketika seseorang memilih untuk menjadi lebih baik, ia sedang keluar dari zona nyamannya. Masalahnya adalah ketika lingkungan seringkali masih ingin kita tetap di versi yang lama, orang yang diam tidak akan dikomentari, orang yang tidak ngapa-ngapain nggak akan ada reaksi gitu. Jadi ada aksi pasti ada reaksi, dan yang terlihat pasti akan dinilai. Dan tanyakan aja pada diri kita sendiri, niatnya seperti apa, apakah kita niat untuk pamer atau emang memberi manfaat, apakah kita niat untuk ingin terlihat hebat atau ingin mengajak pada kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Jika niatnya kita lurus, pasti komentar seperti apapun tidak akan mengubah arah kita gitu, dan tidak akan menjadikan kita berhenti pada dan kita tidak akan terus sampai detik ini gitu. Dan tentunya kita sebagai apa, sebagai pertanggungjawaban pada apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu tentang apa, tanggung jawab terkait apa atas potensi yang Allah titipkan ke kita gitu. Dan setiap orang yang hari ini kita lihat di depan, dulunya pasti pernah dalam kondisi akan ngomongnya dan lain sebagainya. Bahkan ketika mereka menyampaikan di depan umum pasti ada yang mengkritik ya. Contoh misalkan ada Buya Hamka ya, ketika dulu di masanya sampai dikritik habis-habisan gitu. Dan terus ada Ustadz Abdul Somad ya, yang tidak luput dari komentar gitu. Dan siapapun, bahkan Ustadz Felix Chow pun yang sekarang muncul di YouTube, di berbagai platform, pasti menghadapi pro kontra, ada yang setuju ada yang enggak gitu, tapi bukan karena mereka salah, tapi karena mereka apa, terlihat gitu, karena mereka muncul di permukaan gitu. Dan tentunya apa, semakin besar dampak dan semakin besar pula reaksi yang muncul. Nah, sikap kita gimana? Sikap kita ya tentunya jangan reaktif, jangan defensif ya, jangan gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah naikkan kualitas kita, perbaiki cara penyampaian, jaga adab, luruskan niat setiap kali kita ingin tampil. Nah, biarkanlah waktu yang akan menjawab ya. Someday, mungkin suatu hari nanti, teman-teman sekalian menjadi seseorang yang lebih baik, dan mereka akan melihat, oh, dari ini adalah buah dari kekonsistenan teman-teman sekalian dalam pertumbuhan gitu, apa, dengan jalan apa, step by step kalian tumbuh semua gitu. Nah, jadi jika hari ini teman-teman sekalian dicemooh karena mencoba lebih baik, belajar public speaking ya, namanya juga masih belajar gitu, itu tandanya teman-teman sekalian terus bergerak, move gitu ya. Teman-teman terus berubah, melangkah gitu. Karena apa? Perubahan itu tidak akan muncul tanpa adanya apa? Tanpa adanya pergerakan gitu. Jangan berhenti hanya karena suara yang tidak mendukung ya. Kadang Allah itu menguji kita bukan karena kegagalan ya, tapi karena apa? Karena komentar-komentar tadi yang muncul ke teman-teman sekalian, baik di kantor dan di kolom komentar yang teman-teman lakukan gitu, pasti akan ada. Tapi apa, kita yang perlu kita garis bawahi apa, terus belajar, terus rendah diri, terus melangkah. Karena apa, perubahan tidak dimulai dari mereka yang diam, tapi perubahan dimulai dari rekan-rekan sekalian yang apa, yang berani ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.